Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas kembali. Ibu harapkan anak-anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ananda, pagi hari ini materi kita adalah pengolahan dan penyajian makanan tentang hidangan pasta. Nah, sebelumnya Ibu akan bercerita sedikit ya mengenai sejarah pasta di Italia. Berbicara tentang pasta memang tidak lepas dari Italia. Makanan yang satu ini memang kali pertama populer di negeri yang juga tempat lahirnya pizza. Nah, lebih dari 400 tahun yang lalu, makanan yang mirip mie ini lahir. Namun, kini bukan hanya di Italia saja. Pasta dengan berbagai jenis dapat dengan mudah kita temukan di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Kata pasta berasal dari bahasa Italia, yaitu pasta alimentare. Kata tersebut memiliki makna adonan makanan layaknya adonan pastry, adonan cake, dan adonan krim. Namun, pengertian ini akan berbeda jika diartikan berdasarkan kronologi munculnya pasta. Menurut literatur sejarah, pasta justru pertama kali lahir di Cina. Sejarah Tiongkok telah mengenal mie lebih lama, jauh sebelum ada pasta di Italia. Nah, orang Cina mengklaim bahwa mie yang sudah menjadi makanan yang kental budaya Tiongkok itu sudah lama merupakan cikal bakalnya muncul pasta yang kini dikenal sebagai salah satu ikon kuliner di Italia. Nah, sejarahnya ya hal itu dibuktikan bahwa pada tahun 1295 Marco Polo membawa oleh-oleh saat pulang dari penjelajahannya dari tanah Cina. Nah, jadi pada saat itu Marco Polo membawa buah tangan berupa mie dari Cina. Mulanya dia hanya membawanya saja, tapi lama-kelamaan banyak orang Italia yang menyukainya. Mereka berusaha untuk mencoba membuatnya. Nah, sampai pada akhirnya mie ini berkembang sangat pesat dan berubah sesuai dengan kreasi para juru masak di Italia. Selanjutnya, mie yang mereka buat dari adonan tersebut dinamakan dengan pasta. Nah, di Indonesia sendiri, pasta dibawa oleh para bangsawan Belanda ketika zaman penjajahan sedang berlangsung. Untuk adonan aslinya, pasta dibuat dari tepung semolina, sejenis butiran endosperm atau lapisan biji bagian dalam sebuah gandum dari varietas durum. Tepung ini dicampur dengan telur dan air untuk dibentuk menjadi sebuah adonan. Jadi, gandum durum merupakan satu-satunya jenis gandum yang bisa digunakan sebagai bahan baku pasta. Tingginya kandungan protein dan gluten membuat adonan pasta menjadi lebih kenyal dan elastis. Nah, itu sejarah singkat mengenai hidangan pasta ini. Baik Ananda, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita adalah agar siswa-siswa dapat mendefinisikan pengertian pasta, kemudian yang kedua dapat mengelompokkan jenis-jenis pasta, yang ketiga dapat mengidentifikasi saus untuk pasta, 4. Mengidentifikasi teknik pengolahan pasta, 5. Mengidentifikasi teknik penyimpanan pasta, 6. Mengidentifikasi penyajian pasta, dan yang ketujuh adalah agar siswa dapat mengolah hidangan pasta. Nah, kita masuk ke pengertiannya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, dapat disimpulkan bahwa pasta adalah makanan olahan yang digunakan pada masakan Italia. Dia terbuat dari campuran tepung terigu, telur, dan garam yang membentuk adonan yang bisa dibentuk ya. Adonan yang dihasilkan itu
haruslah sangat tegar dan liat. Pasta yang dihasilkan juga tidak mudah ambyar. Nah, kualitas pasta sendiri sangat ditentukan oleh jenis tepung gandum durum yang digunakan. Pasta yang menggunakan semolina akan mempunyai kualitas tinggi karena semolina mengandung protein tinggi yang merupakan inti dari bagian gandum durum. Selanjutnya jenis-jenis pasta. Kalau kita lihat pasta berdasarkan teksturnya itu ada fresh pasta atau pasta segar dan dried pasta atau pasta kering. Nah, ini adalah contoh fresh pasta, yaitu pasta kering. Ada itu pasta dengan isi bentuk segi 4 atau segitiga. Pasta dibuat mirip dengan bantal kecil. Atau yang satunya lagi, pasta dengan isi berbentuk cincin. Jadi biasanya fresh pasta itu diisi dengan daging dan keju atau isian lainnya. Baik, kemudian kita masuk ke jenis-jenis pasta berdasarkan bentuk. Yang pertama ada pasta lunga, yaitu pasta yang panjang. Contohnya ada spaghetti, spaghettini, vermicelli, ya. Kemudian ada fettuccine atau ribbon atau pasta yang berbentuk pita. Biasanya dia pipih, ya. Kalau fettuccine itu pipih. Contohnya ada fettuccine, lasagna, tagliatelle. Kemudian ada tubi atau tube. Jadi dia berbentuk silinder biasanya. Nah, contohnya ada penne, ziti, makaroni, atau elbow makaroni. Kemudian yang keempat itu adalah forme speciali atau special shape, jadi bentuk spesial. Nah, itu contohnya ada fusilli, ya. Kalau fusilli dia pita berbentuk spiral. Kemudian ada farfalle bentuk dasi kupu-kupu atau consiglie, ya, pasta keras. Kemudian yang kelima ada pasta ripiena atau stuffed pasta. Ya, contohnya adalah ravioli. Ya, ravioli ini pasta berbentuk segi 4 atau segitiga. Jadi yang contoh yang tadi itu adalah ravioli. Nah, kemudian contoh yang kedua ada tortellini, pasta berbentuk setengah lingkaran, ya. Nah, jadi yang ini tadi, nah yang ini adalah pasta ravioli dan yang satunya adalah pasta tortellini. Kemudian yang keenam ada pasta per minestre. Jadi sup pasta di sini. Bentuknya seperti tabung dengan panjang lebih kurang 1 cm. Nah, ini adalah contoh-contoh pasta. Ada spaghetti, lasagna, penne, tagliatelle, ziti, elbow macaroni, dan fusilli. Jadi masih banyak contoh-contoh pasta yang lain. Nanti silahkan Ananda searching sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Nah, kita masuk ke teknik pengolahan pasta. Jadi karena pasta tadi ada dua, ada fresh pasta dan dry pasta. Kita masuk dulu yang ke fresh pasta. Nah, pada fresh pasta, dalam pengolahannya ini lebih sulit dibandingkan dengan pengolahan dry pasta. Pada fresh pasta, lama memasaknya lebih cepat dan sangat mudah menjadi lunak atau lembek. Jadi disitulah tingkat kesulitannya. Kita harus bisa menentukan waktu yang tepat untuk mengolah fresh pasta ini. Jadi jangan sampai pastanya menjadi overcooking. Pengaruh overcooking pada fresh pasta akan membuat fresh pasta menjadi seperti bubur. Tekstur yang benar pada fresh pasta adalah halus dan lembut di mulut. Nah, jadi dalam fresh pasta ini, ya, kita siapkan pastanya dulu. Kemudian pasta kita masukkan ke dalam air mendidih yang sudah diberi garam.
Nah, jadi nanti kalau pastanya sudah mengapung, itu tandanya pastanya sudah matang. Jadi harus segera diangkat. Karena kalau overcooking, dia akan menjadi lembek sehingga teksturnya bisa jadi menjadi bubur nanti. Ya. Kemudian yang kedua, dry pasta. Ya. Komponen yang perlu diperhatikan sebelum pengolahan pasta adalah yang pertama, panci harus benar-benar lebar dan besar agar suhu panas dalam panci tidak berubah dan cukup ruang untuk mengaduk pasta dalam air. Kemudian, selama proses perebusan, pasta akan mengeluarkan pati sehingga membutuhkan air yang cukup banyak agar pati yang keluar tidak melekat kembali pada pasta. Nah, perbandingan air dengan pasta adalah 10:1. Itu artinya untuk 1 liter air untuk tiap 100 gram pasta kering. Nah, dalam perebusan pasta juga perlu ditambahkan 10 gram per 1 liter air. Jadi garam itu 10 gram garam itu untuk per 1 liter air. Serta sedikit minyak agar pasta tidak saling melekat. Ya, kemudian air yang digunakan adalah air yang mendidih. Jadi didihkan dulu air, baru kemudian masukkan pasta. Selama proses panasan ini, suhu itu tidak boleh diturunkan. Diaduk terus dengan menggunakan garpu besar atau dengan sendok kayu agar pasta tidak lengket di panci. Nah, tingkat kematangan pada dry pasta berbeda dengan fresh pasta. Pada dry pasta membutuhkan waktu yang agak lama dan tekstur yang paling baik jika digigit masih terasa renyah atau istilahnya adalah al dente. Nah, waktu yang digunakan untuk mengukur lama perebusan itu minimal 4 menit. Tetapi ini bukan waktu yang bukan merupakan patokan. Ya, jadi tidak 4 menit sudah diangkat, tidak begitu, ya. Jadi sebenarnya lama perebusan itu ditentukan oleh bentuk pasta itu sendiri. Kalau pastanya tebal, tentu akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, untuk dry pasta, ya, dia akan menghasilkan volume 2 kali lipat. Contohnya, 100 gram makaroni kering ketika dia dimasak itu akan menjadi 250 gram. Nah, pada dasarnya untuk mendapatkan tekstur pasta yang renyah adalah menghentikan suhu panas dalam pasta agar setelah ditiriskan proses tersebut tidak berlangsung sehingga pasta tidak menjadi lunak setelah ditiriskan. Jadi ada 3 proses penirisannya. Yang pertama, pasta setelah direbus itu langsung ditiriskan. Nah, dengan teknik ini pati yang menempel itu masih banyak sehingga dihasilkan warna yang agak kusam dan tidak jernih. Atau teknik yang kedua, ketika pasta sudah matang, kita masukkan 1 gelas air dingin dalam air rebusan pasta. Nah, teknik ini pati yang menempel pada pasta lebih sedikit dibandingkan dengan teknik yang pertama. Atau teknik meniriskan yang ketiga adalah setelah dia ditiriskan dibilas dengan air yang dingin. Nah, tujuannya adalah agar pati yang ada di dalam pasta itu tidak hilang seluruhnya sehingga saus yang digunakan itu bisa melekat pada pasta. Kemudian penyimpanan pasta. Nah, untuk dry pasta yang mempunyai daya simpan yang lebih lama jika dibandingkan dengan fresh pasta. Teknik penyimpanan yang benar adalah meletakkan pasta dalam wadah yang tertutup, kering, dan
tidak lebat. Daya simpannya lebih kurang 1 tahun. Kemudian fresh pasta itu disimpan dalam wadah plastik dan tertutup, kemudian dimasukkan ke dalam refrigerator. Baru ketika akan menggunakannya, kita keluarkan sampai suhu ruang. Nah, berikut untuk menghidangkan pasta dihidangkan bersama saus ya. Contoh saus yang biasa digunakan untuk menghidangkan pasta, yang pertama saus spicy chili, kemudian saus dasar tomat, atau saus carbonara. Tetapi tidak hanya ketiga saus ini saja yang bisa digunakan untuk hidangan pasta. Kita bisa menggunakan saus-saus yang lain. Nah, demikianlah penjelasan Ibu mengenai hidangan pasta ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.